bersama Ustadz Dr. Muhajir. Dan seperti biasa kita buka agenda ngaji kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Dr. Muhajir. Padanya kami persilahkan. Co-host dulu, Mas. Oh iya, Afwan, saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihin lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah lana futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mau kita selesaikan malam ini pun bisa ya, kan tinggal beberapa halaman. Tapi nanti kita coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina min karamatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Falidzalika haqiqatul ma'iyyah. Ini masih membaca bab maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu maknanya ma'iyah, kebersamaan. Itu selalu bersama Allah. Derajat ma'iyah itu sudah menegasikan, sudah menghilangkan dimensi kedinamaan. Di mana ya? Kediantaraan, jadi sudah tidak ada lagi jarak antara seorang makhluk dengan kholiknya. Dan makom ma'iyah itu sudah menemukan makom cahaya, makom rahasia-rahasia. Jadi inti dari ma'iyah itu adalah tidak adanya dimensi jarak, tidak adanya dimensi tempat, tidak ada dimensi ukuran yang bersifat fisik, karena sudah menyatu. Falidzalik haqiqatul ma'iyah. Oleh karena itu yang bisa atau hilangnya dimensi-dimensi itu semuanya disebut haqiqatul ma'iyah, kebersamaan yang hakiki. Idhuwa subhanahu, idhuwa karena huwa yaitu Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun, zat yang terbebas, anil infisoli, dari keterpisahan, wal ittisoli, dan keterlibatan, bil hadisi, dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang kodim. Kalau kodim itu kan Allah itu sendiri, sedangkan makhluk atau yang diciptakan oleh Allah itu disebut hadis atau hawadis. Walau taro, jika kamu melihat ahlun najwa, orang-orang yang mampu mengungkap rahasia, alladzina, yaitu orang-orang majalisatuhu, yang
majelis-majelis mereka lillahi itu karena dilaksanakan karena Allah, wa fillahi dan dalam rangka mendapatkan ridha Allah, la tara pasti kamu akan melihat fi wujuhihim dalam wajah mereka anwarul ma'iyati melihat cahaya-cahaya kebersamaan dengan Allah. Jadi kalau kita melihat orang-orang soleh, melihat orang-orang yang makomnya sudah ma'iyah, di majelis-majelis mereka itu kan majelis-majelis yang didirikan, dilaksanakan karena Allah dan untuk mendapatkan ridho Allah, maka buktinya apa? Buktinya kita akan melihat nur atau cahaya di wajah-wajah mereka. Tidak hanya sekedar nur cahaya, tapi cahaya ma'iyah. Cahaya yang diakibatkan karena selalu bersama Allah. Aina anta, di mana kamu? Minal ilmi dzahiri, dari ilmu lahiriah. Alladhiya, yadullu, yang menunjukkan ala rusumi, yang menunjukkan atas perwujudan. Jadi kira-kira kita ini sudah punya ilmu tentang alam semesta ini atau belum? Kita ini sudah mengetahui ilmu-ilmu yang awani atau belum? Ilmu-ilmu yang tampak atau belum? Kalau misalnya jawabannya sudah, alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu? Anna ilmuhu, sesungguhnya ilmunya Allah Ta'ala, azaliyun, itu adalah azali. Jadi kalau kita sudah merasa tahu tentang ilmu zahir, tentang ilmu awani, yang indrawi, kasat mata, bukankah sesungguhnya pada saat yang sama, kita juga harus sudah mengetahui keberadaan Allah atau tajalli Allah. Kenapa? Karena ilmunya Allah itu muncul bersamaan dengan hadirnya Allah itu sendiri, yaitu bersifat azali. Wabil ilmi tatajalla al-ma'lumat. Wabil ilmi, dengan ilmu kita, dengan ilmu zahir itu, tatajalla seharusnya juga mampu menyingkap al-ma'lumat, ilmu-ilmu atau informasi-informasi tentang tempat di mana Allah bersemayam. Fasifatu, sifat-sifat, syamilatun, menyeluruh, alal af'ali, pada perbuatan-perbuatan Allah, zahiratin, yang zahir itu yang lahiriah. Jadi sifat-sifat Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan af'al Allah yang tampak, dengan sifat Allah yang kita bisa melihat. Min musyahadatil ma'lumati, yang tampak dari penyaksian informasi atau ilmu yang kasat mata. Jadi kalau Allah misalnya punya Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman, untuk mengetahui sifat Ar-Rahman Allah itu cukuplah kita melihat af'al Allah yang lahiriah. Ya misalnya alam semesta ini beredar pada ketentuan Allah. Kalau bumi ini itu air, kan bumi ini kan isinya air.
manusia atau tumbuh-tumbuhan itu kan hanya sedikit, yang paling banyak air. Tapi air itu kan bergerak, air itu berada atas ketetapan Allah, yang Allah menetapkan itu atas dasar sifat Rahman-Nya. Indahnya gelombang misalnya, itu kan karena di sana ada sifat Rahman-Nya Allah. Jadi antara sifat dengan af'al itu hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Kalau kita ingin mengetahui sifat Allah, ya cukup melihat af'al Allah yang ada di alam semesta ini. Fa idza kanat adzawat, dan apabila esensi wujud la tahlu tidak bisa dipisahkan min qurbi sifati dari dekatnya sifat. Fa kaifa tahlu, bagaimana kamu bisa memisahkan min qurbi dzati dari dekatnya zat. Jadi jelas tidak mungkinlah kita mampu memisahkan antara sifat dengan zat. Begitu juga kita tidak bisa memisahkan sifat dengan esensi Allah itu sendiri. Jadi esensi Allah tidak bisa dipisahkan dengan sifatnya, dan kita juga tidak akan pernah bisa memisahkan, menghilangkan antara sifat dengan zatnya. Dengan makna atau bahasa lain, esensi dengan zat itu sejajar atau mulia, jiwa-jiwa yang luhur. Hiya adalah al-muqaddasah, jiwa yang suci, al-asyiqah, yang rindu, al-mustaghriqah, yang tenggelam, fi bahri wujudihi, dalam samudra eksistensi Allah, al-maqsudu minhu, yang eksistensi itu tujuan dari segalanya. Jadi yang bisa menyatu dengan wujud Allah itu adalah ruh, arwah-arwah yang suci. Yang suci itu berarti ya dimensinya banyak ya. Bisa menyatu dengan Allah itu. Dalam Al-Quran kan ada ayat karena Allah itu sebetulnya tidak ada di mana-mana, tetapi dalam diri kita, dalam jiwa manusia, dalam hati manusia. Maka di situ orang yang sudah menemukan ruhnya dengan ruh Allah, itulah disebut muqaddasah. Wahasilu kalamuhu, inti dari apa yang disampaikan oleh Syekh siapa kemarin ya, Al-Wartajisi. Kemarin kan ini penjelasan Syekh Al-Wartajisi terhadap makna ma'iyah itu. Annal ma'iyata, sesungguhnya kebersamaan dengan Allah bil ilmi itu harus dengan ilmu. Tastalzimul ma'iyatu bidzat, yang dengan ilmu itu maka akan mewajibkan kebersamaan bidzati, dengan zat Allah. Li'anna sifata, karena sesungguhnya sifat la tufariku, tidak bisa dipisahkan al-mausufa dengan yang disifati. Ya misalnya kalau sesama teman gitu ya, kemudian akrab dulunya,
setelah itu jauh lama tidak ketemu, begitu ketemu yang diingat sifatnya, oh Mas Cecep, itu langsung teringat dengan karakter dulunya itu. Kenapa? Karena antara sifat dengan yang disifati itu tidak bisa terpisah. Fahadasir, ini adalah sebuah rahasia, la yafhamuhu, yang tidak bisa dipahami illa ahlil fana'i, kecuali orang yang sudah fana. Fidzati, fana di dalam zat. Fana itu bisuhbati masyayikh tarbiyati, karena berteman atau bergaul dengan para guru yang mengajarkannya. Wa illa, kalau tidak demikian, fasya'nu, maka keadaannya atau tindakannya, min lam yablugh, tidak akan pernah bisa sampai adzwaqahum, zauk mereka atau penyerah esensi mereka tidak bisa sampai pada at-taslim, pada penyerahan jiwa. Jadi orang yang bisa memasrahkan dirinya secara totalitas, kemudian menuju pada esensi Allah, adalah orang-orang yang bergaul, berteman dengan guru, guru yang mentarbiyahnya, guru yang menuntunnya. Jadi kalau kita kuliah saja perlu pembimbing, padahal itu indrawi. Apalagi ini yang tidak indrawi, ini yang maknawi. Berarti jauh lebih membutuhkan guru, pembimbing. Ada sebuah syair mengatakan, wa idza lam tarol hilala fasallim li unasin ra'auhu bil absari. Wa idza lam taro, jika kamu tidak bisa melihat al-hilala, hilal, misalnya di awal bulan Ramadan atau awal Syawal, kita ini kan nggak bisa melihat bulan tuh. Fasallim, maka percaya saja, pasrahkan saja, liunasin, kepada manusia, ro'auhu, yang mampu melihat bulan itu, bil absori, dengan kepalanya. Jadi kita kan percaya saja kepada orang yang melihat dengan teropong itu. Sama persis kalau kita ini belum mampu melihat wujud atau belum mampu bermusyahadah, ya seyogianya sudahlah kita percaya kepada orang-orang yang sudah mampu sampai makom tersebut, yang sudah mampu melihat, yang sudah mampu bertajalli dengan mata hatinya. Wabillahi taufiq. Itulah ma'iyah. Itulah makna kebersamaan dengan Allah. Wa amma khabaru kana wa akhwatuha wa ismu wa inna wa akhwatuha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at wa kadzalika tawabi faqad taqaddamat huna. Sedangkan khobaru kana, sekarang kan babnya itu kalau di dalam jurumiyah itu kan membahas tentang khobar kana wa akhwatuha, isim kana wa akhwatuha, itu sudah diterangkan di bab awal-awal gitu ya. Begitu juga dengan tawabi juga sudah diterangkan sebelumnya. Jadi tidak perlu dijelaskan di sini. Apa sih makna khobar kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha secara atau perspektif tasawuf. Babu mahfudhatil asma, sekarang menjelaskan, ini bab terakhir di kitab Jurumiyah maupun di kitab Munyatul Fakir ini. Babnya adalah tentang isim-isim yang dibaca jar. Al-mahfudhatu salah satu, isim yang dibaca jar itu ada 3, mahfudhatun, atau isim dijarkan itu karena 3 alasan. Mahfudul bil harfi, ada yang diajarkan karena huruf. Wa mahfudu bil idhofati,
ada yang dijarkan karena sebagai idhofah. Wa tabi'il mahfudhi, ada juga yang dijarkan karena sebagai tabi' pada huruf atau pada posisi kata yang dijarkan. Al-mahfudhatu an maratibir rijali salasatun. Al-mahfudhatu, derajat atau makom mahfudot. Makomnya kerendahan atau kehinaan. An maratibir rijali, golongan manusia, salasatun, itu ada 3. Yang membuat hina manusia itu ada 3 hal. Ada 3 kondisi atau 3 alasan, 3 penyebab. Mahfudu bisa babil harf. Ada kehinaan itu disebabkan karena huruf. Apa makna huruf? Adalah huwa mayya'budullaha ala harf. Pertama adalah orang-orang yang menyembah Allah ala harf. Prinsip harf. Apa itu? Automain atau ya maksud harf itu toma. Berharap fi ghardi dunyawi, berharap karena tujuan keduniaan, au ukhrawi, atau berharap tujuan ukhrawi. Nah, ini perlu jadi catatan. Ternyata kehinaan itu tidak saja disebabkan karena tujuan duniawi. Tujuan ukhrawi pun bisa jadi menyebabkan kita itu menjadi hina. Kita maknai dulu apa sih yang dimaksud ala harf. Ini sebetulnya ayat Al-Quran. Ya, bunyinya kurang lebih wa minan nasi mayya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia itu yang menyembah Allah prinsipnya harf. Harf itu ya mudahnya pinggiran. Apa itu? Itu ada penjelasannya. Tapi ini ada asbabun nuzulnya ayat ini. Jadi suatu ketika Nabi itu kedatangan orang-orang Arab pedalaman, atau yang biasa kita disebut Arab Badui atau Arabi, itu Arab-Arab pedalaman. Mereka setelah ketemu Nabi, Nabi mengatakan sudahlah kalian masuk Islam saja. Ya, pokoknya diminta untuk masuk Islam, syahadat. Tapi mereka ini orang-orang Arab pedalaman itu membuat semacam persyaratan. Apa misalnya ya? Kami mau masuk Islam, tapi di tempat kami itu udah lama sekali nggak turun hujan. Nanti kami mau masuk Islam, kalau di tempat kami turun hujan. Itu namanya beribadah prinsip harf. Banyak di antara kita juga begitu kan. Jadi ya udahlah nanti saya mau nyumbang kalau saya sudah punya atau sudah gajian. Atau ya nanti saya bantu kalau saya seperti ini. Itu ya ala harf. Atau misalnya, wah kalau saya punya ini nanti saya kasih ini. Itu namanya ala harf. Jadi beribadah karena ada unsur toma, harapan. Harapan duniawi maupun harapan ukhrawi. Wahuwa al-abdusu, orang yang beribadah karena harf itu atau berprinsip harf itu abdusu, seorang hamba yang jelek. In a'to, jika dia diberi sesuatu, amala, dia akan berbuat. Kayak anak kecil itu loh, dia mau belajar kalau dikasih apa gitu ya, mau sekolah kalau diberi apa, itu namanya yaitu harf. Wa illa lam ya'mal, kalau nggak diberi apapun ya enggak
nggak akan berbuat itu. Ya hamba kan begitu ya. Hamba yang atau seorang apa namanya budak kan begitu cirinya. Dia akan bekerja, dia akan setia kepada majikannya. Kalau apa? Kalau majikannya itu royal, kalau majikannya itu sering memberi. Tapi kalau majikannya nggak royal, nggak sering memberi, dia akan umpat-umpat itu. Itulah ciri ibadah harf, berprinsip harf, dan itu al-abdusu. Fa'in asobahu khairun. Tapi kalau dia mendapatkan apa namanya sesuatu yang baik, wahwa al-ghordu, yang dimaksud khair itu adalah al-ghordu alladzi, tujuan yang apa toma'afihi, yang diharapkannya, itma'an nabihi wasakana, dia menjadi tenang, dia menjadi bahagia. Wa in asobathu fitnatun, kalau dia mendapatkan ujian, wahwa, contoh ujian itu faqdanu dzalik, apa namanya kerugian, dzalikal gharad, dari apa tujuan yang ditetapkan tadi, inqalaba ala wajih, dia akan berpaling, waraja'an ubudiyati sayyidi, dan akan mencari majikan lain. Khosirud dunya wal akhirah, orang-orang yang seperti ini akan rugi atau rugi baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang yang beribadah dengan prinsip haraf pinggiran itu rugi dunia dan akhirat. Di dunia belum tentu mendapatkan keuntungan, apalagi di akhirat. Ammad dunya fal faqdani khadduhu minha. Kerugian di dunia yaitu berupa tidak mendapatkannya. Jadi di dunia ya hidupnya miskin, di dunia ya hina, di dunia ya nggak ada orang menghargai, nggak ada orang apa menganggap dia ada. Wa ammal akhiratu, sedangkan kerugian di akhirnya apa? Wal adamu tazawudilaha, tidak punya bekal sama sekali. Nggak punya ketakwaan, nggak punya pahala, nggak punya. Jadi Allah juga tidak memberikan rahmat atau kasih sayangnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Ini sungguh sebuah kerugian yang nyata. Di dunia nggak dapat apa-apa, di akhirat juga tidak punya bekal. Jadi orang yang kehinaan seseorang itu pertama bisa disebabkan karena apa? Beribadahnya punya syarat. Beribadahnya punya harapan. Baik harapan bersifat duniawi maupun bersifat ukhrawi. Wa mahfudzu bil idzafati. Sekarang kehinaan disebabkan karena idzafah. Apa itu? Ila aradhili wa suhbatihim. Ila aradhili, yaitu disebabkan karena hal-hal yang negatif, kemungkaran ataupun ya kehinaan. Wasuhbatihim, dan berteman dengan orang-orang yang hina juga. Wa taqaddama qaulu syair, ada sebuah syair mengatakan wa iyyaka antardo bisuhbati saqitin wa tanhitu qadran min alaka wa tahqiran. Wa iyyaka, takutlah kamu, antardo, kalau rela, bisuhbati saqitin, dengan berteman orang yang gagal. Gagal dalam apa namanya melakukan perjalanan spiritual.
Fatanhitu qadran. Seberapa keberterimaanmu, qadron, sebuah takdir, min alaka wa tahkir, akan membawamu kepada apa namanya, kehinaan pula. Karena apa? Karena berteman dengan orang yang hina. Wa kana Isa alaihi salatu wassalam yaqul, Kanjeng Nabi Isa bersabda, la tujalisu al-mauta, la tujalisu, janganlah kamu semuanya duduk bersama atau berteman al-mauta dengan orang-orang yang mati. Fatamutu qulubakum. Karena apa? Karena kalau kamu berteman dengan orang-orang yang mati, fatamutu, maka kamu akan mati juga apanya? Qulubakum, hatimu. Jadi jangan berteman dengan orang yang mati. Qila, teman-temannya atau sahabatnya Nabi Isa pada bertanya, wa manil mauta ya ruhallah, ya ruhallah. Siapa sih yang dimaksud maut di situ? Kok kita tidak boleh berteman, duduk, bersandingan dengan maut, orang yang meninggal? Qala, Nabi Isa menjawab, ar-raghibuna fid dunya, adalah orang-orang yang cinta dunia, al-mahbuna laha, yaitu orang-orang yang senang mencarinya. Jadi orang-orang yang cinta dunia dan senang mencarinya itu disebut maut. Kenapa mati? Orang mati karena sudah tidak beramal lagi. Tidak berinvestasi lagi, investasi akhirat. Tidak lagi melakukan perjalanan spiritual lagi. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya, ada dalam otaknya, ada dalam harapannya adalah keduniaan. Au kama qala alaihi salatu wassalam, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, fi hadisi nabina, dalam hadis Kanjeng Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu sebagaimana agama kekasihnya. Waqala, dalam riwayat lain dikatakan, man ahabba qauman hasyara ma'ahum wal mar'u ma'aman ahabba. Man ahabba qauman, barang siapa yang cinta terhadap sebuah kaum, hasyara, maka akan dikumpulkan ma'ahum, bersama mereka, wal mar'u, dan seseorang, ma'aman ahabba, berdasarkan orang yang dicintainya. Fala ta'rifu maratibar rijali illa bi ashabiha ay masyayikhiha. Fala ta'rifu, kamu tidak akan pernah bisa tahu, maratibar rijali, martabat derajat seseorang, illa, kecuali, bi ashabiha, melihat teman-temannya, au masyayikhiha, atau guru-gurunya. Jadi kalau ingin tahu seseorang, cukuplah cari tahu siapa dia. Oh, temannya Pak Mas Riza Solih, kira-kira begitu. Au masyayikhiha, atau cari tahulah gurunya. Oh, gurunya almarhum Pak Rodi Solih, insya Allah baik gitu. Wa mahfudu bit tab'iyati li nafsihi wa hawa wa mahfudu, dan kehinaan itu bit tab'iyati, karena mengikuti, li nafsihi, nafsunya, wa hawa, dan hawanya. Wa man tabi'a hawahu ahwa bihi ilal hawan, wa man, dan barang siapa tabi'a, mengikuti, hawahu, hawa nafsunya, ahwa, maka akan hina, bihi, karena hawa nafsu itu, ilal hawani, menuju pada
ya kehinaan. La tattabi'in nafsa fi hawaha in ittiba'al hawa hawanun. La tattabi'in nafsa, janganlah kamu mengikuti nafsu fi hawaha dalam kesenangannya. In ittiba'al hawa, kalau kamu mengikuti nafsu hawanun maka akan hina. Wali Ibni Yazid rahimallahu ta'ala, ada syair juga dari Ibnu Yazid. Fa in talabatukan nafsa yauman bisyahwatin wa kana ilaiha lil khilafi tariqin. Fada'ha wa khalif ma hautahu fa innama hawaka aduun wal khilafu sadiqun. Fa in talabatka, jika memintamu atau menuntutmu atau apa ya, permintaanmu an-nafsa pada nafsu yauman, suatu saat bisyahwatin dengan syahwat, wa kana ilaiha, padahal nafsu itu lil khilafi berbeda, torikin berbeda jalannya menuju Allah. Padahal maka tinggalkan nafsu itu, wa khalif, dan tentanglah atau apa ya, lawanlah mahau tahu, apa-apa yang ada pada hawa nafsu itu, fa innama hawaka, karena sesungguhnya hawa nafsumu aduun adalah musuh, wal khilafu, dan menentang hawa nafsu itu sodikun adalah teman. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu itu justru kita mengikuti musuh kita. Kalau ibarat orang berlari, seharusnya kita ini punya target melakukan lari misalnya 10 kilo gitu. Hawa nafsu itu memperberat langkah lari kita, bahkan mengajak kembali ke garis start. Tapi kalau kita mampu melawannya dan kita tetap berusaha untuk berlari dengan sekencang-kencangnya, maka itulah teman kita sesungguhnya. Walaizu kulluhu fi mukhalafatil hawa. Walaizu, dan kemuliaan, kulluhu semuanya, semua kemuliaan itu fi mukhalafatil hawa, karena berusaha menentang hawa nafsu. Wazillu, sedangkan kehinaan, kulluhu semuanya, fi ittiba'ihi, disebabkan karena mengikuti bisikan hawa nafsu. Wa yakfika qaulu ta'ala, cukuplah kita mengambil pelajaran dari firman Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Afara'aita, apakah kamu tidak melihat, man ittakhadha, orang-orang yang menjadikan, ilahahu, Tuhan, hawahun, hawa nafsu mereka. Apakah kamu tidak menyaksikan, melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kenapa? Karena yang dituruti itu bukan perintah Allah, melainkan perintah apa? Perintah hawa nafsunya. Fa'ammal mahfudhu bil harfi, adapun hina karena harf, fahuwa ma yahfadhu, itu disebabkan karena hina bimin, karena min, wa ila. Kalau ini nahwu ya, jar itu atau ya majrur itu disebabkan karena huruf jar. Huruf jar itu apa? Min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Wa huruful qasam,
Dan jar itu, khafat itu juga disebabkan karena huruf qasam, yaitu al-waw wal ba wa ta wa bi waw wa rubba wa mundu wa mudz wa mundu. Itu huruf-huruf yang menyebabkan jar. Wa amma ma yahfadzu bil idhofati, adapun kata yang dijarkan karena idhofah, panahwu qauluka, sebagaimana contohnya qala ghulamu zaidin wa huwa ala kismain, ada dua bagiannya. Ma yuqaddiru bilami, ada yang takdirnya itu maknanya li, wa ma yuqaddiru bimin, ada yang takdirnya itu maknanya min. Falladhi yuqaddiru billami, nahwu, ada idhofah yang takdirnya atau dikira-kira maknanya itu li. Contohnya ghulamu zaidin, budak miliknya Zaid. Walladhi yuqaddiru bimin, sedangkan idhofah yang takdirnya itu maknanya min. Contohnya saubu khazin, wa babu sajin, wa khatamu hadidin, wa ma asbaha ila dzalik. Saubu hazin, baju dari sutra. Babu sajin, pintu dari kayu. Wa khatamu hadidin, cincin dari besi. Wa ma asbaha ila dzalik. Jadi idhofah itu ada kalanya makna li, menyimpan makna li, ada kalanya menyimpan makna min. Taqaddamal kalam ala hadza awal kitab. Kita sudah pernah membahas tentang ini, min ila an ala, pada awal-awal kitab ini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja' wa ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Khairu man wa min wa ummul bahril fadaya alladhi intasharat min ulumihi syari'ah wal haqiqah intisharu zuhri birriyad wa ala alihi al-muntamina wa sahabati al-muqtadi bihim bi sunnati sayyidil mursalin wa atba'ihim wa tabi'ihim ila yaumiddin. Wa qad tamma ma bihi ufidu 'ala al-fawaid wa kamala hadzal maram fi i'anati rabbil ibad. Nahmaduka Allahumma 'ala ma auda'at fi suhaifil wujud min badi'il hikam wa nashkuruka 'ala ma afatu 'ala kulli mawjud min jalilis sufufin ni'am wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidina Muhammadin sufutikal a'dam al-hadi bika ilaika wa rasulikal akram ad-dal bifadlika alaik wa ala alihi ya nabil asrar wa ashabihil a'immatil adhar. Al-Fatihah. Ya, kan. Alhamdulillah kita sudah selesai baca kitab Munyatul Faqir Al-Mutajarrid, Wasiratul Munir Al-Mutafarrid. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini membawa berkah buat kita semuanya, dan kita mudah-mudahan diakui oleh Syekh Al-Kuhin sebagai muridnya. Kalau diakui Syekh Al-Kuhin sebagai muridnya, mudah-mudahan juga diakui muridnya Imam As-Sun Haji, pengarang kitab Jurumiyah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita baca ini sebagai modal kita dan sebagai tangga kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukuplah kita mengenal Allah itu dengan membaca kitab Jurumiyah. Cukuplah kita mengetahui bagaimana menyingkap rahasia Allah, juga menyingkap
keagungan dan keindahan Allah, tajalliyat Allah, itu menggunakan kitab Jurumiyah ini yang disyarah oleh Syekh Al-Kuhin di kitab Munyatul Fakir ini. Dan mudah-mudahan ini juga bagian dari tangga kita, tangga spiritualitas kita, menambah nilai spiritualitas kita. Dan kalau di buku ini sering disampaikan betapa pentingnya guru, betapa pentingnya bersahabat dengan guru yang baik. Mudah-mudahan pengarang kitab ini juga menjadi guru kita meskipun tidak ketemu secara lahiriah, tetapi kita bisa bertemu secara ruhaniah. Amin ya rabbal alamin. Dan pasti apa yang saya baca banyak kekurangan, banyak khilafnya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, dan masih panjang perjalanan kita untuk membaca karya-karya yang lain. Maka ya kita semuanya bisa membaca kitab-kitab itu dengan sendiri, dan sekarang kita dibantu teknologi bisa mencari atau Google atau searching kitab-kitab yang relevan dengan yang kita atau menjadi interest kita. Itu saja yang dapat kita baca, dapat kita pelajari bersama. Mudah-mudahan ini juga berkahnya corona, dan mudah-mudahan selesai kita baca kitab ini, berkahnya nanti corona juga akan hilang, kira-kira begitu. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khair kepada Al-Ustadz Dr. Muhajir. Alhamdulillah, tepatnya pada malam hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mengkhatamkan kajian kitab Munyatul Fakir Al-Mutajarrid Wasiratul Murid Al-Mutafarrid. Dan seperti yang telah disampaikan atau telah dijelaskan oleh Ustadz Dr. Muhajir, dan mudah-mudahan kita mengharapkan keberkahan dari Allah, ilmu yang telah kita pelajari setiap pekannya. Kajian ini telah berlangsung kurang lebih dari sebelum Ramadan, tepatnya di saat pandemi mulai, sebelum Ramadan, dan alhamdulillah kita selesaikan pada penghujung bulan Desember dan penghujung tahun 2020, dan mudah-mudahan di lain kesempatan nanti jikalau Allah kehendaki, mudah-mudahan kita bisa menyempatkan di edisi kajian-kajian kitab sebelumnya, sesudahnya yang lainnya. Marilah kita tutup kajian kita, ngaji kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Saya tutup. Akhirul kalam. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Syukran Syukran, Ustaz. Afan. Yuk, Afan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Cecep. Ini. Aduh, gimana Mas Bata? Stop, Kang. Rekamannya di stop. Oh iya, Sese.